3, 2, 1. Oke, halo teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Asik. Jadi udah lama banget rasanya aku gak bikin video YouTube. Terakhir kayaknya tahun 2020, maybe, yang tentang cara aku masuk Poltekkes Bandung. Dan ternyata takdirnya bukan di Poltekkes Bandung. Aku nggak jadi ngambil di situ. Aku akhirnya ambil di SBMPTN Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Tapi buat teman-teman yang masih pengen nanya-nanya tentang itu, boleh DM aku di Instagram di bawah sini. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku tes TOEFL ITP kemarin. Aku tes TOEFL ITP itu tes di tanggal 28 Januari 2025, baru banget kemarin. Dan aku tes TOEFL banyak banget hikmahnya. Banyak banget hikmah yang bisa aku dapat. Jadi tonton terus ya. Oke, video ini dibikin buat teman-teman yang pengen tahu tes TOEFL ITP online itu kayak gimana. Kebetulan aku kemarin online bukan offline. Terus buat teman-teman yang pengen tahu soal-soalnya itu seperti apa. Terus juga kira-kira hikmah apa yang bisa aku dapat dan teman-teman nggak lakuin itu, oke? Oke, jadi teman-teman, aku mau cerita dulu, nggak apa-apa didengerin aja. Siapa tahu kalian bisa belajar dari kesalahan aku ya. Jadi aku ini tes TOEFL ITP, Hamin 1 minggu aku udah daftar di ILP Cikini. Nah, ILP Cikini itu salah satu lembaga yang masuk ke dalam IIEF. Kalau dalam bahasa Indonesia, IIEF. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya, nanti aku taruh di deskripsi. Nah, setelah teman-teman cek websitenya, banyak banget lembaga yang bisa kalian pilih. Aku pilih ILP Cikini. Untuk harganya itu, untuk sekarang ya, 575.000. Dan untuk pengiriman sertifikatnya itu 50.000. Di Pulau Jawa ya, kalau di luar Pulau Jawa harganya beda lagi untuk pengiriman sertifikatnya. Tapi teman-teman bisa juga langsung datang ke lembaganya, kayak gitu. Nah, 1 minggu sebelum tes itu aku udah daftar. Dalam 1 minggu itu aku belajar intensif, tapi sebelumnya itu aku 1 bulan alias 20 kali pertemuan aku ikut tes, ikut les bimbel secara online TOEFL ITP khusus di Fulbright Indonesia. Nanti aku cantumin di deskripsi juga. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget buat aku. Jujur ya, ini testimoni, nggak ada endorse ya. Jadi itu kebetulan sama Mr. Abduh. Jadi beliau itu menurut aku ngajarnya enak banget. Jadi langsung ke poin-poin pentingnya dari TOEFL ITP-nya. Jadi kebetulan aku waktu itu lesnya juga udah masuk ke intermediate ya, bukan basic lagi. Jadi udah langsung ke poin-poinnya, kayak gitu. Nah, abis itu udah 20 kali pertemuan, udah bahas tentang TOEFL, lesnya maksudnya. Baru aku Hamin 1 minggu, aku daftar di ILP Cikini. Nah, pas hari H, itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu. Oke, di sini aku mau ngejelasin secara cerita aja, supaya lebih enak gitu ya. Jadi waktu itu pas hari H, teman-teman, jangan hari H dulu, tapi Hamin 1 atau Hamin 2, teman-teman harus siapin alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan. Jadi yang pertama adalah laptop pastinya. Jadi laptop ini diperlukan untuk teman-teman ujian. Yang pertama adalah download TOEFL browser, kalau nggak salah namanya. Tapi sebelum daftar, teman-teman juga harus cek bandwidth atau readiness kayak gitu. Jadi itu tuh untuk mengetahui apakah laptop teman-teman itu memadai untuk tes TOEFL, seperti itu. Terus juga tes jaringan. Nah, itu adalah salah satu kesalahan aku kemarin. Jadi waktu kemarin aku udah tes readiness segala macam udah oke. Laptopnya juga udah oke. Terus juga yang kedua itu handphone ini untuk Zoom. Jadi teman-teman di sini laptop dan di sini Zoom-nya. Dan jangan lupa kalau saran aku pakai tripod ya. Jadi kalau misalkan gak ada tripod, menurut aku kurang aja gitu.
Jadi benar-benar harus prepare tripod, HP di sini, terus laptop di sini. Dan teman-teman diwajibkan untuk bawa papan tulis kecil. Papan tulis kecil, terus spidol sama penghapus. Kalau misalkan nggak mau bawa itu, bisa pakai map bening. Jadi map bening isinya kertas dan juga spidol dan juga penghapus. Kalau nggak ada penghapus, boleh pakai tisu. Nah, sebenarnya tiap lembaga itu punya peraturannya masing-masing. Cuma di ILP Cikini ini diperbolehkan duduk lesehan. Jadi kemarin itu aku duduk lesehan pakai meja lipat di bawah situ. Untungnya boleh karena sebenarnya aku punya meja belajar, cuman udah penuh sama buku-buku dan itu udah mepet banget waktunya. Aku nggak bisa mikir untuk pindah-pindahin barang lagi. Akhirnya aku tanya apakah boleh lesehan dan ternyata boleh. Udah, laptop oke, handphone oke, papan tulis oke, terus juga meja oke. Udah, alatnya itu aja. Dan tidak boleh ada buku, tidak boleh ada apapun di samping kalian selain itu. Nah, sekarang kita ke hari H-nya. Jadi pas hari H, aku waktu itu ujian jam berapa ya? Jam 8 kalau nggak salah ya. Nah, pas udah jam 8 itu, nanti teman-teman udah masuk Zoom. Jadi disuruh masuk Zoom, tapi jangan dulu atau tidak boleh masuk ke TOEFL browsernya dulu. Jadi harus nunggu instruksi dari mbak-mbaknya. Aku bilang mbak-mbaknya aja ya, mbak-mbak dari ILP Cikininya. Jadi udah masuk Zoom, terus teman-teman di situ disuruh cek kamera Zoom. Jadi kamera Zoom-nya itu harus di-rotate ya teman-teman. Nggak boleh portrait tapi harus landscape. Jadi kelihatan semuanya. Harus kelihatan laptopnya di sini, harus kelihatan kitanya di sini. Jadi pas banget di samping kita. Udah, mbak-mbaknya udah instruksi, udah bacain peraturan segala macem. Baru kita diperbolehkan untuk masuk ke si TOEFL browsernya. Nah, pas kita masuk ke TOEFL browser, itu benar-benar harus pastikan jaringannya lancar selancar-lancarnya. Kenapa? Karena kemarin aku qadarullah ya, hari itu adalah hujan gede banget. Akhirnya jaringan down. Padahal sebelum-sebelumnya aku cek cek jaringan itu oke. Cuman pas hari itu hujan. Tapi untungnya aku berhasil masuk. Pas pertama kali ya, aku berhasil masuk. Aku login, jadi nanti di grup WA, H-1 itu dikasih grup WA. Di situ pas hari H, kita dikasih kode sama passwordnya. Kalau nggak salah ya, iya. Itu kode sama passwordnya, kita login. Terus abis itu, di situ kita kayak cek KTP, wajah. Terus juga selain KTP, wajah, KTP-nya tuh KTP depan sama KTP belakang ya. Terus cek suara, maksudnya mikrofon kayak gitu-gitu, kamera dan lain-lain. Baru nanti di ACC sama mbak-mbaknya. Nah, jadi di layarnya itu ada soal, terus di kotak kecil di kanan atas itu bakal ada wajah kita, jadi kelihatan. Nah, sepanjang soal itu maksudnya kita kerjakan, itu Zoom selalu aktif teman-teman. Cuman mikrofon di Zoom-nya itu di nonaktifkan. Cuman kemarin itu banyak yang nanya ya ke mbak-mbak ILP Cikininya itu, apakah laptop yang kita pakai saat kerjain soal itu perlu ada Zoom juga? Dan ternyata nggak apa-apa. Jadi cuman si HP aja yang ada Zoom-nya. Kayak gitu. Nah, udah ngerjain kemarin, itu ternyata jaringannya jelek lagi. Jadi pas bagus terus jelek lagi karena hujan. Akhirnya aku ke logout. Kayaknya aku ke logout itu hampir ada 10 kali. Iya, 10 kali. Keluar masuk. Awalnya aku nggak panik guys. Awalnya aku nggak panik, kayak oh ya udah ini udah biasa, karena sebelumnya aku udah lihat juga pengalaman orang untuk TOEFL ITP di YouTube, kan banyak juga ya. Terus udah gitu, udah clock out. Aku udah jangan panik, login lagi ternyata masih nggak bisa. Jadi pas login itu kan ada persen-persennya ya, kalau misalkan udah 100% berarti kita udah bisa login. Cuman waktu itu 70%, 80% nggak nyampe 100%. Akhirnya aku ngechat mbaknya, mbak maaf ya ini aku nggak bisa login, cuman 70% gitu kan.
Terus kata mbak-mbaknya, oh ya kak nggak apa-apa, coba pindah aja ke kafe atau kemana gitu. Oh ternyata boleh. Pada saat pekerjaan soal sinyalnya nggak ada, kita tuh boleh pindah dulu sebentar gitu. Nah akhirnya karena sinyalnya jelek, otomatis kan Zoom yang ada di sini juga kan ke log out ya. Ini mati, Zoomnya mati, ini juga mati. Akhirnya pada saat itu aku teriak ke ayahku, tolong nyalain hotspot cepet, aku gitu kan. Akhirnya nyalain hotspot di HP ayahku, terus aku coba ngerjain soal lagi, akhirnya bisa tuh login kan. Akhirnya login bisa, aku ngerjain sebentar, kalau out lagi. Login lagi, logout lagi, login lagi, seperti itu. Mungkin ada sekitar berapa belas menit ya, kayak gitu. Terus habis itu orang-orang udah pada ngerjain tuh kan, aku kan ngeliat ya di Zoom-nya. Itu udah detik-detik terakhir, aku udah panik banget. Teman-teman yang lain udah pada keluar dari Zoom satu persatu, karena kalau misalkan kita udah ngerjain dari TOEFL-nya, itu nanti mbak-mbaknya tuh tahu kalau kita tuh udah selesai. Akhirnya nanti mbak-mbaknya bilang ke kita kalau, oh Anda udah selesai, silahkan keluar dari Zoom, kayak gitu. Itu dari yang berapa puluh orang, tinggal 5 orang. Aku, ada laki-laki, ada bapak-bapak, dan ada 3 orang lagi gitu kan. Udah, aku di situ aku udah panik banget. Akhirnya aku udah kerjain aja. Di situ udah pikiran udah kemana-mana. Cuman aku masih harus tetap fokusan. Mana readingnya itu banyak banget dan bahasanya akademik gitu loh, bukan yang kayak bahasa Inggris sehari-hari gitu kan. Oh ya, aku mau kasih tahu juga tipe soalnya tuh kayak gimana sih TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP itu ada 3 section. Jadi yang pertama kalian listening dulu. Nah di listening ini teman-teman gak bisa nge-pause. Jadi waktunya terus berjalan. Jadi pas soal pertama langsung audionya ke play, kita langsung dikasih soal. Setelah 10 detik itu soalnya langsung keganti kayak gitu. Terus kayak gitu sampai soal terakhir. Abis listening, oh ya, dan papan tulis itu ya. Papan tulis itu khusus buat listening section. Jadi papan tulis gak boleh atau gak bisa ya. Pokoknya nggak dipakai untuk section yang lainnya. Boleh dipakai buat listening aja. Oke, listening selesai. Habis itu papan tulisnya ditaruh kan sama aku. Lanjut ke written and expression ya. Written and structure. Nah, di situ lumayan aman lah kalau menurut aku ya. Written and structure. Terus habis itu baru lanjut ke reading. Nah, di reading ini nih yang sinyalku tuh keluar masuk. Kalau nggak salah ada berapa soal ya, aku lupa deh, ada berapa kalimat gitu, aku udah lupa. Pokoknya itu susah banget menurut aku readingnya, ditambah jaringannya jelek kan. Cuman habis itu bisa sih, maksudnya akhirnya bisa gitu kan. Udah, habis itu langsung muncul tuh keluar unofficial score. Jadi teman-teman kalau misalkan yang online keluar tuh unofficial score-nya, sedangkan yang offline itu nggak keluar skor yang unofficialnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan apakah mau online atau offline. Dan kelebihannya online adalah yaitu langsung keluar, kita langsung tahu skornya berapa. Kalau misalkan skornya tidak memenuhi, kita bisa ambil tesnya lagi dalam waktu dekat gitu kan. Kalau misalkan yang offline kan sekitar 14 hari baru sertifikatnya dikirim, atau sertifikatnya kita tahu skornya berapa kan memakan waktu yang cukup lama ya. Akhirnya aku memutuskan waktu itu untuk online gitu. Jadi kalau misalkan amit-amitnya skornya nggak memenuhi, aku bisa ambil tes TOEFL ITP lagi. Nah pas habis selesai reading itu aku kan klik ini ya teman-teman. Oh ya, sebelum klik exit itu harus ngeliatin ke mbak-mbaknya, ke protokolernya itu ya, papan tulis diangkat gini, terus sambil dihapus. Jadi benar-benar di papan tulis itu nggak boleh ada coretan apapun pas selesai ya, harus dihapus. Kalau udah selesai, baru nanti mbak-mbaknya bilang, Anda sudah selesai, silahkan keluar dari TOEFL browser maupun dari Zoom-nya. Nah, pas sudah klik exit, barulah muncul si unofficial score-nya.
Terus pas dilihat, di situ aku deg-degan dan ternyata alhamdulillahnya cukup skornya, walaupun ya nggak tinggi-tinggi banget lah ya, karena memang belajarnya cuman 1 bulan, terus juga itu baru pertama kali aku coba TOEFL ITP, karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah tes TOEFL ITP yang resmi, jadi cuman prediction aja, dan selama prediction pun nilai-nilaiku tuh kurang dari skor yang aku harapkan, dan ternyata pas tes TOEFL pertama kali itu alhamdulillah bisa nyampe skornya. Jadi inti dari semua cerita yang aku ceritain tadi adalah teman-teman tolong kalau misalkan mau TOEFL ITP, persiapin alat-alatnya dari jauh-jauh hari, terus juga jaringan. Ini yang paling penting nih, jaringan ya. Jadi benar-benar harus pastiin jaringannya itu lancar. Oh ya, kalau nggak salah juga ada satu provider yang nggak direkomendasikan dari beberapa lembaga gitu ya. Coba nanti teman-teman bisa dicek aja di website lembaganya, biasanya suka ada peraturan-peraturannya gitu, udah ada peraturannya. Terus yang paling penting adalah jaringan. Kalau misalkan teman-teman di rumahnya pakai wifi, dipastikan wifi-nya itu lancar. Terus juga jangan lupa bikin cadangan hotspot dari HP. Itu penting banget. Jadi waktu itu karena memang wifi aku tahu wifi aku nggak selancar itu, jadi akhirnya aku memutuskan untuk pakai hotspot HP ku sendiri yang pakai Zoom ini loh. Dan ternyata hujan dan akhirnya jaringannya jelek. Mau pakai wifi tambah jelek ya kan, mau pakai hotspot sendiri juga jelek. Akhirnya aku pakai hotspot ayahku itu karena kan beda apa ya namanya ya, beda provider ya. Terus habis itu udah keluar unofficial skornya, udah deh selesai. Oh iya, untuk sertifikatnya itu aku tes tanggal 28 Januari. Sertifikatnya itu keluar tanggal 7 Februari. Ya, 7 Februari. Pas sertifikatnya itu udah ada, kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk dikirim, maksudnya pengiriman melalui ekspedisi, itu biasanya di-scan dulu sama pihak ILP-nya, ILP Cikini ya, maksudnya dari lembaganya, di-scan sama mereka, terus dikirim ke kita. Jadi kita tahu nih bentukan sertifikatnya itu seperti apa. Barulah mereka kirim, dan akhirnya sampai di rumahku 3-4 harian. Ya, kalau nggak salah 3-4 harian nyampe. Udah habis itu sertifikatnya kita simpan. Kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman penasaran ya. Papan tulisnya tuh segede apa sih? Jadi aku beli papan tulis yang sebesar ini. Ini tuh ukuran berapa ya? Aku lupa, 30 kali berapa gitu ya, 30 kali 20 kayaknya deh. Ini di oranye, bareng sama spidolnya sama penghapusnya juga. Termasuk murah ya. Satu paket itu kayaknya 30.000 atau 35.000 gitu. Terus di belakangnya juga bisa kapur kali ya. Jadi kayak gitu. Ini adalah first experience aku tes TOEFL ITP, dan ternyata seru ya. Masuknya tuh seru, cuman karena jaringan itu ya. Kalau misalkan jaringannya bagus, kayaknya aku yakin nilainya juga akan lebih tinggi lah ya. Cuman kemarin karena jaringannya jelek banget, akhirnya aku nggak fokus. Awalnya tuh nggak panik, kayak udahlah santai, bisa lah ini bisa. Ternyata nggak bisa jaringannya, akhirnya login ada kali 10 kali. Ya, dan ternyata bisa, dan alhamdulillahnya skornya masih cukup lah untuk memenuhi syarat gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.